Assalamualaikum, tetap semangat anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi eksplorasi sudut kamera menggunakan software Blender. Oke, minggu lalu kita sudah belajar membuat layout ruang dan objek 3 dimensi dengan Blender. Selanjutnya, bagaimana kita mengatur eksplorasi kamera yang ada di Blender ini. Nah, untuk yang pertama kali silakan diatur shortcut dari kamera tersebut, yakni masuk ke file user preference, menu input, dan ada di situ emulate numpad. Silakan dicentang kemudian di save. Setelah di save, maka pengaturan kamera ini kalian nggak perlu ngeklik kamera lagi ya, jadi tinggal klik 0 bisa langsung mengatur view dari objek yang ingin ditampilkan. Cara menempatkan posisi kamera biar tepat, selain dari luar seperti itu tadi, kalian bisa pakai cara cepatnya grab ya untuk menggeser, kemudian RZ untuk memutar ke arah sumbu Z, RX, dan RY. Jadi kalian harus menghafal shortcut tersebut. Selanjutnya, untuk memulai proses rekam kamera, maka kalian harus mengklik gambar merah di bawah ini dekatnya nosing sampai keluar tanda kunci. Kunci itu artinya keyframe yang ada angka-angka di atas ini ya, 0, 20, 40. Itu gunanya untuk mengunci frame di Blender. Pertama kali yang harus kalian pilih yakni pada frame 0, kemudian pilih I, maka keluar seperti berikut itu ya. Pilihannya silakan dipilih lock rod scale. Lanjut ke frame 20 lagi, klik I dan pilih lock rod scale, kemudian buat perubahan pergeseran kamera dengan shortcut G tadi ya, diubah sesuai arah yang diinginkan ya. Misal ini saya mau mengarahkan pada lemari pembatas ini. Kalian harus hafal tadi ya shortcut-shortcutnya. Kalau masih bingung tinggal klik 0, ditepatkan lagi arah kameranya. Kalau sudah bisa dicoba ini digeser framenya apakah sudah berubah. Kalau sudah berarti benar, bisa lanjut ke frame berikutnya. Lanjut ke frame 40 ya, caranya sama tadi, silakan dikunci dengan huruf I, kemudian digeser lagi kameranya pakai G atau RZ. Karena yang saya mau untuk memperlihatkan lemari pembatas tersebut, maka saya geser lagi kameranya, klik 0 lagi, kemudian dari luar ya ini ngaturnya. Nah, kalau 0 diklik seperti ini, bisa digeser dengan huruf G. Setelah selesai bisa dicoba. Selain huruf G, kalian juga bisa menggunakan rotate tadi ya, RZ, RX, RY. Kalau belum tepat bisa klik 0 yang di luar ya, kamera yang di luar, jadi bisa ngatur. Jadi intinya kalian harus hafal shortcut yang penting dalam pengaturan kamera tadi ya. Lanjut ke frame berikutnya, misal 80, bisa kalian pilih klik I, huruf I ya. Lalu bisa pilih lock rod scale, kemudian bisa kalian ubah arah kameranya setelah lemari ya, bisa masuk ke arah dalam ruangan, misal ke ruangan makan. Kalau misal bingung dengan shortcut 0 tadi, karena view kameranya harus hafal shortcut, kalian bisa klik 0 lagi, kemudian diatur dari luar dengan mengetahui sumbu aslinya. Ini nanti hasil akhirnya sama seperti room tour ya, tiap ruang
dan objek-objeknya direkam seperti berikut. Sampai di ruang makan bisa kalian klik framenya dulu, pilih lock road scale. Jadi yang pertama kali harus kalian lakukan itu adalah yang pertama merekam yang bawah itu sampai keluar kunci, kemudian klik I atau huruf I, insert keyframe, baru kalian ubah arah kameranya. Terus dilanjutkan sampai ruangannya view ruangannya habis ya. Misal ini kan masih sampai di meja makan, kemudian dapur, dan sampai arah jendela. Ruangannya besar, berarti harus diselesaikan sesuai dengan objek-objek yang ada pada layout ruang tersebut. Di contoh layout ruang berikut ini saya selesaikan sampai frame ke 250. Jadi selesainya hanya sampai di frame 250. Sesuaikan dengan keadaan layout ruang kalian masing-masing. Misal untuk membatalkan keyframe bagaimana caranya, yakni klik ALTI, klik framenya dulu baru kalian klik ALTI, maka itu akan delete keyframe. Nah, selesai mengatur semua frame dan view kameranya sudah beres, maka bisa dilanjutkan ke tahap proses rendering video dari room tour tersebut. Untuk pengaturan render sendiri juga ada ya, jadi bisa dilihat dulu cara pengaturannya berikut ini. Jadi ke properti sebelah kanan ini kalian pilih render atau kamera, di atas ada gambar kamera, kemudian sesudah itu kalian tulis framenya sampai berapa yang mau dirender. Karena di sini sampai 250, maka saya tulis 250 dan resolusinya tetap 1920 kali 1080. Kemudian kalian geser hingga menjadi 100%. Kemudian TMP ini untuk tempat penyimpanannya, misal kalian taruh di mana, saya pilih ke dokumen. Setelah memilih tempat penyimpanan, kembali ke outputnya, bentuk apa. Tadi kan PNG, ini berarti kan bentuk gambar. Karena diinginkan video, maka pilih FFmpeg video. Lanjut ke encodingnya, yaitu kalian ubah menjadi MP4 MPEG4. Kemudian pilih high quality dan speednya medium quality. Setelah selesai pengaturan, tinggal kalian klik animation dan tunggu proses render berjalan. Proses render ini tergantung dari RAM di laptop ya, di laptop masing-masing. Kalau RAM-nya sudah tinggi berarti proses rendernya bisa cepat. Setelah menunggu sampai ke frame 250 selesai, maka hasilnya bisa dilihat tadi ya, disimpan di dokumen. Seperti ini hasilnya, hasil akhirnya. Sekian penjelasan saya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung japri, dan selamat mencoba.